Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Arianto. Saya dari kelompok A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 4 dengan tema transformasi bakteri, isolasi plasmid, dan DNA elektroforesis. Berikut merupakan nama anggota kelompok saya. Transformasi bakteri. Transformasi adalah memindahkan materi genetik berupa fragmen DNA baik yang berasal dari DNA kromosom maupun DNA plasmid. Transformasi bakteri mula-mula diperkenalkan oleh Frederick Griff pada tahun 1982. Berdasarkan kenyataan bahwa sel bakteri yang satu dapat melepaskan fragmen DNA-nya ke dalam suatu medium yang kemudian akan masuk ke dalam sel bakteri lain dalam kultur tersebut. Untuk proses transformasi secara artifisial harus dilakukan pada saat kondisi kompeten. Suatu kondisi sel di mana mereka memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi sel. Jika tidak, maka sel resipien tidak dapat menyerap gen yang akan ditransformasikan. Kondisi kompeten ini biasanya terjadi pada saat pertumbuhan. Namun, untuk transformasi artifisial secara in vitro, kondisi kompeten dapat dibuat yaitu dengan memaparkan sel resipien pada konsentrasi tinggi senyawa berkation divalen. Transformasi memiliki arti penting dalam perkembangan biologi molekuler. Transformasi menyediakan sarana yang dapat digunakan untuk memurnikan DNA dan mengubah serta memasukkan kembali ke dalam sel bakteri yang memastikan pengaruh pengubahan secara in vitro. Transformasi juga menyediakan teknik untuk produksi batas-batas genetika yang tak terhingga. Dan dengan begitu merupakan sarana yang penting dalam rekayasa genetika. Transformasi dikatakan berhasil apabila rangkaian DNA yang diintroduksikan dapat disisipkan ke genom sel inang yaitu E. coli top 10, dapat diekspresikan dan terpelihara dalam seluruh proses pembelahan sel berikutnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi antara lain konsentrasi DNA, konsentrasi antibiotik, dan kompetensi sel. Konsentrasi DNA yang terlalu rendah memungkinkan koloni tidak dapat tumbuh. Konsentrasi DNA dipertahankan pada tingkat 1-10 mg. Konsentrasi antibiotik yang sesuai dengan jenis vektor memungkinkan koloni dapat tumbuh pada media. Materi selanjutnya yaitu isolasi DNA plasmid. Isolasi DNA merupakan langkah awal dari berbagai percobaan. Plasmid merupakan faktor esensial dan memegang peran penting dalam cloning, sequencing, dan ekspresi gen. Plasmid adalah replikon bakteri yang non-obligat, sirkuler, ekstrakromosal. Isolasi plasmid DNA membutuhkan pemisahan antara DNA plasmid dari DNA kromosom pada sel bakteri. Selain itu juga dari polisakarida, lemak, protein yang terdapat pada sel. Kebanyakan metode isolasi DNA didasarkan pada pemecahan sel menggunakan denaturan yang kuat. Salah satunya adalah dengan lisis kimia menggunakan alkali kuat. Denaturan penting untuk mengaktifkan nuklease eksogen dan endogen yang dapat mendegradasi DNA. Sel bakteri mempunyai dinding sel berlapis dan membran sel. Struktur ini dapat dipecah dengan lisosom dan deterjen natrium didosil sulfat atau SDS. Akibat perlakuan ini, isi sel keluar, RNA dihilangkan dengan enzim renase, protein dipisahkan dengan ekstraksi menggunakan fenol, akhirnya DNA diperoleh melalui pemecahan dengan etanol. Sedangkan untuk sel manusia, rasio DNA terhadap protein sangat rendah. Maka jika DNA dipisahkan langsung seperti pada sel bakteri, DNA banyak yang hilang. Untuk mengatasi masalah ini, dengan menaikkan rasio tersebut dan juga menghindari kontaminasi DNA dari mitokondria, inti dipecah dengan berbagai cara. RNA dan protein dihilangkan dengan penambahan enzim dan kemudian DNA diendapkan. Plasmid biasanya diisolasi dari kultur cair dengan jalan inokulasi jumlah medium LP cair dengan koloni tunggal bakteri yang diambil dari medium agar padat. Pada umumnya, plasmid komersial memiliki high copy number. Mereka dapat replikasi 100-300 kopi tiap sel sehingga pada pemurnian kultur dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Plasmid dapat juga ditemukan pada eukariota seperti gamir. Plasmid hanya mengandung sedikit gen dan biasanya digunakan oleh bakteri dalam keadaan tertentu. Gen yang terkandung dalam plasmid biasanya memberikan keuntungan bagi sel bakteri seperti resistensi terhadap antibiotik, produksi toksin, dan produksi enzim reteksi. Sifat resistensi antibiotik yang dibawa oleh plasmid dapat dimanfaatkan dalam proses cloning gen sebagai penanda hasil transformasi. Cara kerja sebagai berikut. Bisa di-pause atau dibaca. Bab selanjutnya yaitu elektroforesis. Salah satu cara analisis DNA adalah dengan menggunakan elektroforesis gel agrosa. Elektroforesis
elektrofresis gel agrosa adalah metode untuk memisahkan dan memvisualisasikan fragmen DNA yang dihasilkan dari digesti terbatas DNA. Fragmen DNA dipisahkan berdasarkan muatan dan ukurannya dengan melewatkan DNA melalui matriks gel agrosa yang diletakkan pada medan elektrik. Elektrofresis melalui gel agrosa merupakan metode standar untuk pemisahan, identifikasi, dan pemurnian fragmen DNA. Elektrofresis digunakan untuk mengamati hasil amplifikasi dari DNA. Hasil elektrofresis yang terlihat adalah terbentuknya band yang merupakan fragmen DNA hasil amplifikasi dan menunjukkan potongan-potongan jumlah pasangan basanya. Teknik elektrofresis mempergunakan medium yang terbuat dari gel. Teknik elektrofresis adalah teknik pemisahan senyawa berdasarkan kecepatan migrasi dari senyawa yang bermuatan listrik di bawah pengaruh medan listrik. Prinsip dasar teknik ini adalah DNA, RNA, atau protein dapat dipisahkan oleh medan listrik. Dalam hal ini, molekul-molekul tersebut dipisahkan berdasarkan laju perpindahannya oleh gaya gerak listrik di dalam matriks gel. Laju perpindahan tersebut bergantung pada ukuran molekul bersangkutan, konsentrasi gel agrosa, tegangan listrik yang diberikan, dan konfirmasi DNA. DNA bermuatan negatif, sehingga bila diletakkan di medan listrik, DNA akan bermigrasi dari kutub negatif ke kutub positif. Teknik elektrofresis sudah sangat lama ditemukan sekitar abad ke-19, hanya saja pengembangannya secara signifikan dimulai tahun 1956 oleh Hunter dan Moller dengan melakukan penelitian tentang sifat-sifat enzim sebagai katalisator untuk melihat pengaruh kimia pada perkembangannya. Dalam kajian teori pada elektrofresis ini tidak terlepas dari kajian medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan berasal dari elektroda yang diberikan energi listrik dari sumber energi seperti arus listrik searah maupun arus listrik bolak-balik. Hukum Coulomb menjadi prinsip dasar metode pemisahan elektrofresis, yaitu gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus dengan besar muatannya. Medan listrik merupakan efek yang dihasilkan oleh muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Agarosa adalah kulit laut yang dimurnikan dari ganggang. Ketika dipanaskan, dalam buffer agarosa akan melarut, kemudian ketika didinginkan akan membentuk padatan berupa gel, sehingga dimungkinkan untuk mencetak dan membuat lubang sumuran pada gel. Gel agarosa dibuat dengan melelehkan agarosa dalam buffer, kemudian dituangkan pada cetakan dan didiamkan sampai dingin. Setelah mengeras, agarosa membentuk matriks dengan kerapatan yang ditentukan oleh konsentrasi agarosa. Jika medan magnet diberikan antara kedua ujung gel, DNA yang bermuatan negatif pada pH netral bergerak ke anode. Kecepatan migrasi ini ditentukan oleh ukuran atau panjang DNA, konfirmasi DNA, konsentrasi agarosa, dan besaran tegangan yang digunakan. Molekul DNA untai ganda linear yang diletakkan pada salah satu ujung gel bergerak melalui matriks gel pada kecepatan yang berbanding terbalik terhadap log jumlah pasang basa. Molekul yang lebih besar bergerak lebih lambat karena terjadi gesekan lebih besar saat mereka harus melewati pori-pori gel, sehingga kurang efisien lajunya daripada molekul yang lebih kecil. DNA yang terbentuk sirkular supercoil, sirkular penota, dan linear dari DNA berukuran sama akan migrasi melalui gel dengan kecepatan berbeda. Mobilitas relatif dari ketiga bentuk itu terutama tergantung banyak faktor. Pada umumnya membentuk sirkular supercoil migrasi lebih cepat daripada bentuk linear. Konsentrasi gel agarosa yang digunakan dalam elektrofresis bervariasi antara 0,7% sampai 1,5%. Biasanya konsentrasi gel 0,8% sampai 1% sangat baik untuk memisahkan fragmen DNA berukuran 1 sampai 20.000 pasang basa. Konsentrasi gel kurang dari 0,5% dapat meningkatkan daya pisah elektrofresis, namun sangat susah dan sulit ditangani. Ethidium bromida dapat ditambahkan ke suspensi DNA untuk tujuan visualisasi hasil elektrofresis, atau pita-pita DNA dapat dideteksi di bawah sinar UV. Elektrofresis dalam bidang genetika digunakan untuk mengetahui ukuran dan jumlah basa yang digandung suatu sekuens DNA tertentu. Perangkat elektrofresis yang digunakan dalam elektrofresis meliputi sumber alur listrik searah atau DC, ruang untuk elektrofresis, larutan buffer, matriks elektrofresis, marker, dan gel. Berikut merupakan daftar pustaka yang diaju. Cukup sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.